Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, di mana pada hari ini saya boleh mempresentasikan hasil pekerjaan yang telah saya kerjakan. Tapi sebelum itu, mohon maaf atas keterlambatan saya dalam mengumpulkan tugas dikarenakan ke kondisi saya selama beberapa hari terakhir ini, saya dalam kelemahan tubuh. Baik, kita masuk dalam pendahuluan yang pertama, yaitu tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah kondisi sejahtera fisik dan mental sosial secara utuh yang berkaitan dengan sistem dan fungsi reproduksi, bukan hanya bebas dari penyakit, masalah kesehatan reproduksi pada perempuan, seperti keputihan cukup tinggi berdasarkan data WHO pada tahun 2010, dengan 75% wanita di dunia pernah mengalaminya. Menjaga kebersihan organ reproduksi, terutama vagina, sangat penting untuk mencegah penyakit, terutama keputihan pada prevalensi keputihan berdasarkan data WHO tahun 2010, masalah kesehatan reproduksi perempuan menempati persentase signifikan dari total beban penyakit. Perempuan dan keputihan merupakan salah satu penyebab utamanya. Angka ini mencapai 75% pada wanita di seluruh dunia, lebih tinggi dibandingkan masalah reproduksi pada laki-laki. Pentingnya kebersihan menjaga kebersihan diri, termasuk kebersihan vagina adalah langkah awal untuk menjaga kesehatan organ reproduksi agar terhindar dari penyakit serta keputihan. Pembahasan kita pada hari ini ya, kesehatan reproduksi dan konferensi internasional, tujuan kesehatan reproduksi, sasaran kesehatan reproduksi, ruang lingkup kesehatan reproduksi, ruang lingkup lebih lanjut, faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, indikator kesehatan reproduksi wanita di Indonesia. Selanjutnya itu tujuan utama kesehatan reproduksi. Tujuan utama kesehatan reproduksi adalah memberi pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan, termasuk kehidupan sosial dalam hak-hak reproduksi, sehingga perempuan dapat meningkatkan kemandirian dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan khususnya meliputi meningkatkan kemandirian perempuan dalam peranan dan fungsi reproduksinya, meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial perempuan serta laki-laki dalam konteks reproduksi, menciptakan dukungan sosial bagi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor. Faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi yang pertama yaitu faktor demografis ekonomi, seperti tingkat pendidikan dan pendapatan yang mempengaruhi akses dan pemahaman kesehatan reproduksi. Yang kedua, faktor budaya dan lingkungan, termasuk praktik tradisional dan keyakinan yang salah. Yang ketiga, faktor psikologis seperti stres, rendahnya rasa percaya diri, dan kekerasan. Dan yang terakhir merupakan faktor biologis seperti gangguan organ reproduksi gizi buruk, anemia, dan radang panggul. Selanjutnya itu indikator kesehatan. Indikator kesehatan reproduksi wanita di Indonesia yang digunakan untuk mengukur status kesehatan meliputi tingkat pendidikan dan penghasilan. Yang kedua ada usia harapan hidup, yang ketiga angka kematian ibu, yang keempat tingkat kesuburan, dan yang kelima yaitu akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi. Selanjutnya itu sasaran kesehatan reproduksi. Sasaran kesehatan reproduksi meliputi remaja usia 10-24 tahun, kelompok masyarakat dan orang dewasa yang peduli dengan kesehatan reproduksi, penanggung jawab program dan pelaksana di Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagai pelaksana layanan. Tujuan utama dari kesehatan reproduksi yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan, termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi, sehingga perempuan dapat meningkatkan kemandirian dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan khususnya meliputi meningkatkan kemandirian perempuan, peran dan tanggung jawab, serta dukungan sosial bagi perempuan dalam pengambilan keputusan. Baik, adapun kesimpulan yang saya ambil pada presentasi saya kali ini, yaitu kesehatan reproduksi merupakan kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, meliputi seluruh aspek sistem, fungsi, dan proses reproduksi, serta mencakup kemampuan individu dalam membangun kehidupan harmonis dalam keluarga dan masyarakat. Tujuan dan sasaran kesehatan reproduksi seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 bertujuan memberikan layanan yang komprehensif
dan berkualitas bagi semua kelompok usia, mulai dari remaja hingga lansia. Faktor sosial ekonomi, budaya, psikologis, dan biologis memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan reproduksi, sementara indikator seperti pendidikan, penghasilan, usia, harapan hidup, kematian ibu, dan tingkat kesuburan menjadi ukuran untuk menilai status kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia. Adapun saran yang saya berikan pada presentasi saya kali ini yaitu peningkatan kesehatan reproduksi memerlukan pendekatan yang terpadu termasuk pendidikan seksual sejak dini, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta kesadaran masyarakat terhadap isu gender dan budaya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.